Oke, halo semua. Balik lagi ke channel gua. Jadi, balik lagi kita membahas mengenai pergerakan IHSG dan juga saham-saham yang menarik untuk besok. Ya, kita membahas juga untuk pergerakan saham-saham hari ini ya, yang lumayan signifikan ya. Oke, pertama kita lihat ke IHSG. Kemarin gua ada mention bahwa IHSG sudah break resistannya di 6.300-an. Ya, dan hari ini walaupun IHSG merah, tetapi masih closing di atas 6.300, masih bertahan. Berarti ini masih menarik ya. Ini masih sesuatu yang bagus, berarti untuk IHSG sentimen yang oke. Ya, kita lihat MACD juga masih di atas, so it's fine. Masih bakal berlanjut sesuai target. Kayak kemarin kan target gua dia bakal naik. Kalian bisa lihat di video sebelumnya ya, bakal turun, terus mungkin bakal naik lagi. Tes ya. Oke. Nah, jadi di IHSG ini kita perhatiin ya harga komoditas juga. Ya, gue selalu cek harga komoditas di investing.com. Gue nggak di endorse juga, jadi silakan kalian mau lihat, ini menurut gue lengkap banget. Tapi memang mungkin datanya agak delay, tapi nggak penting sih menurut gue, nggak apa-apa. Yang penting gue lihat harganya gimana. Nah, kita perhatiin yang paling signifikan adalah di bagian aluminium dan tins, oke, dan timah. Nah, harga timah naik segini menurut gue wajar banget. Kemarin gue juga ada rekomendasi timah untuk tampung di bawah. Ya, kita lihat pergerakan saham tins. Gue ada rekomendasi untuk tampung di harga segini nih. Ya, walaupun dia closing di sini, dia masih belum ARB, menurut gua masih bisa di hold. Kenapa? Karena harga timahnya kalau memang turun lagi itu agak bahaya. Ya, kita lihat earningsnya juga hari ini keluar ya. Oke, kita harga timah hari ini naik 3,9%, ini bagus, kemungkinan besok bisa naik lagi. Jadi pas banget, belum kena cut loss, belum kena batas TL, tapi udah mulai naik lagi besok. Semoga bisa naik karena harga timah yang udah mulai naik. Oke. Kita lihat yang paling rendah, Linhox ini masih oke, nggak apa-apa, nggak gitu berpengaruh sama kita. Gold juga mulai hijau, 0,75 tipis-tipis. Nickel 0,56 ya, tipis juga. Oke, jadi masih belum menarik. Mungkin timah ya, tins masih agak menarik sesuai rekomendasi kemarin ya. Oke, dan kalau kita lihat harga komoditas yang lain ya masih oke-oke aja. Satu lagi yang perlu kita lihat adalah CPO. Nah, salah satu komoditas favorit gua ya. Ya, kemarin turun, hari ini mulai rebound lagi. Nah, salah satu saham favorit gua di CPO adalah LSIP. Kita perhatiin LSIP. Ya, LSIP menarik. Gua ada sempat masuk di angka segini, 1200-an. Ya, udah oke, dan maka masih ada potensi untuk naik lagi. Kita harapin aja harga CPO naik. Kenapa saham-saham seperti LSIP, LCMP hari ini bisa naik tapi turun lagi? Ya, terutama SCMP ya. SCMP, karena kalau kita perhatiin laporan keuangan ya, SMP itu berhasil membentuk sebuah profit yang lumayan dibanding sebelumnya. Ini ya, dia juga coba tes resisten tapi gagal ya, belum bisa di break. Jadi menurut gue SMP masih ada potensi untuk lanjut. Dia masih closing di resistennya juga, sorry di supportnya. Ini masih oke, not bad. Nah, yang luar biasa adalah SMP. Kalau kita lihat di stockbit.com, kita buka ke SMP ya. Gua belum pasti udah update atau belum, tapi gue cek di RTA. Oke, udah keluar. Nah, kita lihat di bagian key stats saja ya, yang simple. Nah, bagian key stats udah kelihatan bahwa SMP nih profit ya. Saham-saham yang ketika dia dari ruginya mengecil, dari profit itu bagus. Nah, SMP juga kalau kalian ngerti baca laporan keuangan, ada dikatakan bahwa beban di aset biologis. Jadi dengan harga CPO naik, otomatis SMP juga bagus. Ya, secara bandar juga hari ini diakumulasi oleh BK 1,6 miliar ya, lumayan bagus juga. Harga dia di 474, otomatis mungkin BK masih mau naikin harganya ke harga sini sih dia ya. Ya, SMP gue masih hold barang gue di angka 430-an, jadi masih oke. Masih menarik. Ya. Untuk LSIP gimana? Nah, LSIP ini menurut gue juga berpotensi menarik karena dia masih dekat MA20-nya ya, potensinya masih oke. Yang penting dia harus bisa closing di atas ini 1400, itu bakal lebih bagus lagi. Dia bakal ngetes di sini atau 470 ya. Jadi masih bisa hold, nggak apa-apa. Jadi bagi kalian belum punya, kalian boleh consider untuk masuk LSIP. Disclaimer on, ini hanya menurut pandangan gua nggak mewajibkan kalian untuk beli, tapi ini dari pandangan gua bahwa ini menarik. Oke. Jadi untuk besok apa nih yang menarik? Pertama ada INDF. Oke, INDF berhasil break. Kita perhatiin saham-saham yang lagi turun-turunnya seperti Unilever. Nah, Unilever ini tinggal. Unilever ini udah kayak ditinggalin sama teman-temannya. Kalau kita perhatiin kan kemarin yang turun tuh ada 3 nih. ICBP, Unilever, sama INDF. ICBP hari ini naik. Ya.
Tapi sayangnya nggak berhasil break MA20, apalagi kalau dia break bagus banget nih. Gue bakal mulai rekomendasi, ini menarik ICBP. Ya, ICBP support di sini. Ya, 4550. Nah, jadi kalau ICBP naik, INDF naik, ya Unilever ketinggalan. Jadi yang masih pegang Unilever hati-hati. Unilever tuh memang lagi strong downtrend banget, selama nggak ada potensi naik, mending kalian tinggalin dulu. Ya. Jadi untuk besok INDF balik lagi. INDF ini menarik karena udah berhasil break. ICBP tadi nggak berhasil, tapi INDF berhasil. Ya, INDF kalian boleh entry lah di sekitar sini, 6125 sampai di 6300. Ya, ini masih oke. Cut lossnya kalau dia break di support bawah ini gue gambarin supportnya ya. Ini ada satu support. Sebuah saham akan menjadi buruk, akan menjadi turun ketika dia bikin sebuah new low. Nah, ini new low-nya nggak pernah berhasil. Ya, jadi kalau misalkan trading kalian mau masuk di sini, kita anggaplah kita masuk di 6300, kita turun ya 4% masih wajar menurut gua. Nggak apa-apa untuk trading. Karena targetnya kemana? Targetnya dari sini, dia mau capai harga sini dulu nih. Oke, 2%. Menurut gua potensinya tinggi ya. Jadi kita nggak perlu masuk buru-buru terlalu tinggi, bisa masuk di sekitar tengah-tengah ini. 62 ini masih oke. Target pertama nih 6450, kedua bisa di angka 6550. Kalau masih bisa kuat lanjut lagi, bisa lanjut ke 6675. Oke, itu untuk INDF. Dan juga satu lagi yang menarik untuk gua adalah di PSAB. Nah, PSAB ini sebenarnya kalau kita perhatiin harga gold ya udah mulai naik juga. Kemarin juga sempat naik terus turun lagi. Ini dia bikin double top ya. Bikin double top, turun. Nah, di sini juga kalau kalian perhatiin ada double top juga yang simple nih, ada yang kecil nih. Ada double top juga ya. Nah, turun lagi. Kenapa gue bilang PSAB menarik? Karena dia dekat sama supportnya ya. Gue hapus dulu Fibonacci-nya. Nah, dia dekat sama MA20. Jadi menurut gue menarik. Kalau kalian perhatiin dia berapa hari ini dia turun ke bawah, mantul naik lagi. Turun ke bawah, mantul lagi. Jadi menurut gue ini menarik ya. Nah, kalau PSAB jangan buru-buru untuk entry. Karena kenapa? Karena dia ARB nih hari ini. Kita perhatiin. Dari harga closing kemarin sampai hari ini ARB dia 6,31%. Oke. Jadi jangan buru-buru, kalian boleh masuk di dekat-dekat MA20 di sekitar sini. Di sekitar 224 sampai 230. Ya. Ini masih bisa terjadi karena pastinya PSAB ini ketika buka besok bakal turun dulu. Ya, tapi secara tren kita lihat masih bagus, jadi masih menarik, masih potensinya oke untuk PSAB. Cut loss di mana? Cut loss kalau dia break MA20-nya, berarti di sekitar 220. Kalian boleh cut loss. Atau bahkan 222, 224 pun udah boleh cut loss. 222 juga boleh. Nggak usah terlalu jauh. Yang penting dia closing di bawah MA20, jual aja dulu. Oke. Nah, next nih ada satu saham-saham yang lucu-lucuan. Tapi ini gue disclaimer dulu ya, gue warning dulu, super high risk. Ya, kalau jantung kalian nggak kuat, kalau kalian kurang ngerti, kalian gak usah ikutan. Gue nggak mau sampai kalian nonton terus kalian masih malah ngomel, nyangkut nih gara-gara ini. Itu bullshit. Gue udah bilang ini menarik, tapi balik ke resiko kalian masing-masing. Ya, PNBS. Oke, kenapa gue bilang PNBS menarik? PNBS ini kan di harga 100 nih ya. Oke, harga 100 ini adalah sebuah angka psikologis ya. Angka psikologis itu cenderung biasa kuat. Nah, kalau kita lihat secara tren ya masih naik, masih oke. Dan resikonya kalau kita masuk di angka 98 sampai 99 ya, 97 deh, 97 sampai 100 itu masih oke ya. Kita boleh masuk di sini sampai sana. Cut loss-nya di mana? Cut loss-nya kalau dia di ARB. Ya. Jadi kita nggak usah masuk terlalu tinggi, kita masuknya di sini aja. Di sini. Nah, 97. Ini kan dia turun nih. Ya, kalau bisa turun ke bawah 100, gua rasa ambil. Atau enggak, kalau misalnya kalian mau lebih aman, kalian boleh cut loss kalau dia closing di bawah 100. Oke? Kalian boleh cut loss kalau dia closing di bawah 100. Ini menurut gue lebih penting juga dibanding lu tunggu ARB. Kenapa? Karena biasanya kalau yang cenderung namanya ngelewatin psikologis, itu bakal turun. Nih kalau kalian perhatiin nih, nggak berhasil break ya, turun juga. Nah, jadi 100 ini lumayan resisten, support yang lumayan oke kalau menurut gue. Jadi masih berpotensi ya PNBS. Oke? Dan juga saham lucu-lucuan lainnya kalau misalnya kalian masih mau juga. Nih, ada di GIAA. Nah, oke. GIAA support ada di angka 360. Kalau kalian mau perhatiin ya boleh juga, nggak masalah.
secara MACD juga masih naik, boleh spekulasi buy. Tapi balik lagi, PNB sama GIA ini saham-saham yang gue consider super high risk, jadi gue nggak merekomendasikan untuk pemula untuk ikutan, karena jantungnya nggak kuat, kalian malah stres sendiri. Gak semua orang bisa bertahan begitu ya. Kalau gue sendiri, gue ada rencana masuk ya besok pagi, tapi gue nggak merekomendasikan yang lain. Oke, jadi balik kepada keputusan kalian masing-masing, nggak ada pemaksaan. Oke, jadi yang bagi kalian yang mau request saham kalian, bagi kalian yang mau request mengenai saham-saham yang kalian mau bahas, silahkan komen di YouTube, komen aja, nanti gue bakal bahas kalau sahamnya itu menarik. Oke, jadi tadi ada yang nanya mengenai right issue-nya saham nih, Sarana Meditama Metropolitan. Ini bagus nggak sih? Nah, pertama nih, kalau gue jelasin sarapannya, gue bakal jelasin di video lainnya. Tapi untuk secara singkat kita bahas hanya untuk sahamnya aja. Ya, pertama kita harus tahu dulu right issue-nya dengan tujuan apa. Karena right issue itu ada beberapa tujuan. Misalnya contohnya mau ekspansi, berarti butuh modal kerja. Jadi mereka bisa dengan menjual sahamnya, mereka bisa mendapatkan modal tanpa memberikan utang. Oke. Yang kedua, bisa digunakan untuk membayar utang. Nah, membayar utang ini juga ada dua tipe, di mana bisa membayar utang langsung atau merestrukturisasi utang-utang lamanya. Nah, cara ceknya gimana? Oke, kita ke websitenya Sarana Metropolitan. Oke, atau boleh tarik di indeks juga, kalau udah muncul juga boleh. Nah, kita bisa lihat nih di bagian news release and event. Kita lihat, click here to download, kita buka ya. Nah, kelihatan nih hasil rapatnya gimana. Oke, kita lihat paling simpelnya gini, kita perhatikan. Oke, kalau kita lihat, nah ya, di bagian sini ini bisa kalian baca sendiri ya. Kalau sebelumnya PT MTEK ya, MTK nih pegang berapa banyak, setelah berapa banyak. Nah, ini kalau kayak gini bisa berarti bahwa right issue ini akan ditampung oleh MTEK ya. Berarti udah standby buyer istilahnya. Oke. Ini berarti bahwa MTK sekarang ingin membeli saham ini. Jadi kalau kalian perhatiin berita-berita sebelumnya juga ada kabar bahwa MTK ini mau akuisisi atau mau membeli saham ini. Jadi kalau kalian lihat secara profil di RTI ya. Nah, MTK kan sekarang pegangnya segini nih, 71% nih. Oke. Jadi ketika Same merilis saham-saham baru lagi yang akan beli dengan standby buyer, yaitu adalah MTEK. Otomatis MTEK mau menambah kepemilikan sahamnya. Ya. Oke. Nggak menambah secara total, dan karena kalau kalian presentasinya juga sama ya, 71,88, sama juga nggak ada berubah ya, tapi berubahnya adalah jumlah sahamnya lebih besar. Berarti otomatis saham-saham yang dipunya itu terdilusi, berarti kan jumlah saham beredar makin gede. Nah, tapi kan bedanya adalah mereka bisa mendapatkan dana baru. Oke, jadi kalau kalian lihat nih sebelum dan setelah, oke, jadi berapa ya. Dengan asumsi-asumsi yang mereka punya bisa dibaca sendiri. Oke. Nah, ini kita harus baca bagian ini, rencana penggunaan dana ya. Setelah dikurangi seluruh komisi, biaya dan lain-lain. Nah, untuk melunasi sebagian pokok dan bunga serta biaya pinjaman perseroan dan afiliasi dengan PT BNI, dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja dan investasi ya. Jadi seperti yang gue bilang tadi, ada dua pilihan antara mereka mau untuk bayar utang atau untuk modal kerja. Nah, kalau kayak sama ini kan memang dia terbitkan tapi memang udah standby buyer. Berarti kan mereka nggak sembarangan terbitkan sahamnya hanya untuk dibeli orang-orang luar. Oke, karena udah ada standby bayarnya juga. Dan juga nih, kalau kalian perhatiin, sisanya untuk modal kerja. Berarti ini bagus nih. Oke, jadi ntar kelihatan nih apa aja utang yang mau dibayar, prosedurnya gimana, perkiraan saldo pokok dan lain-lain. Nah, ini bisa kalian baca sendiri. Nah, jadi kalian harus paham bahwa dari saham-saham ini atau Sarana Metropolitan, tujuannya adalah dia selain mau bayar utang, dia juga mau untuk modal investasi. Oke, itu hal pertama yang harus diketahui. Karena kalau langsung untuk modal hanya untuk bayar utang, itu udah fix nggak menarik. Kenapa? Karena berarti mereka coba untuk cari uang baru datang. Mereka mencoba untuk mencari fresh money untuk datang ke perusahaan mereka dengan cara menerbitkan saham-saham mereka. Berarti mereka menjual saham mereka untuk dapatin uang, bukan dari operasional untuk mendapatkan uang. Jadi make sense ya, sebagai perusahaan kita pasti mau perusahaan kita memiliki profit
ya dong, ya kan? Jadi dengan perusahaan kita memiliki sebuah profit dari operasional kita nggak butuh uang dari luar lagi. Makanya Warren Buffett juga nggak gitu suka dengan yang namanya right issue. Oke. Nah, ini ada laporan keuangannya secara singkat, asetnya gimana dan lain bisa kalian baca sendiri juga nih. Ya, ini juga gua juga kurang memperhatikan untuk hal ini, menurut gua kurang penting nih. Ya, oke. Nah, ini menjelaskan tentang perseroan. Nah, jadi sebelumnya Same ini bergerak di bidang usaha pekerjaan teknik, perdagangan umum, jasa industri dan lainnya. Nah, modal gedung, oke. Nah, terus kalau kalian baca lagi sampai ke bawah, oke. Untuk Oktober mengubah nama, go public, oke, lanjut. Nah, ini setelah mengubah dan yang lain, nih ya. Ini kan setelah kemarin mau dibeli nih ya. Nah, setelah mengubah, dia mengubah aktivitasnya dalam bidang rumah sakit dokter umum. Jadi Same ini sebenarnya sebelumnya bukan rumah sakit. Ya, ini bisa kita baca juga nih. Jadi bagi kalian yang belum tahu mengenai Same, baca aja di sini. Ini gampang banget kelihatannya. Nah, ini EMTK sebagai pemiliknya ya. Ya, perseroannya ada apa aja. Oke. Terus kita lagi turun nih. Nah, ini juga penting nih. Keterangan tentang pembeli siaga ini kayak gue bilang tadi udah ada standby buyer. Nah, jadi pembeli siaga menyatakan menjamin dengan kesanggupan penuh bersedia untuk membeli sisa saham yang tidak diambil. Oke, berarti otomatis artinya apa? Saham-saham sisa ini nggak akan menjadi sampah, akan ditampung oleh MTK. Berarti memang MTK ini memang mereka butuh modal tambahan baru dan mereka masih yakin dengan prospek ke depan perusahaan ini. Makanya mereka berani untuk menampung saham-sahamnya. Ya. Ini porsi-porsinya juga kalian bisa baca sendiri, tata cara pemesanannya dan lain-lain. Oke. Nah, next. Ada yang tanya nih. Right issue-nya di harga 200, ambil atau enggak? Oke, kita perhatiin pertama ya. Kenapa gue bilang ini menarik sebagai Same? Jadi kalau kalian masih pegang Same, ada tawaran right issue, boleh diambil. Oke, jadi kalau kalian perhatiin nih, right issue-nya Same ini ya, come date-nya tanggal 1, SDO tanggal 2, recording tanggal 3 ya, ini bisa dibaca sendiri ya. Oke. Ini ntar gue jelasin deh di video lain mengenai tanggal-tanggal ini. Oke. Jadi kalian bisa membeli harga saham Same di harga 200. Oke. Ambil atau enggak? Ambil dong. Kenapa enggak? Karena kalian bisa beli di harga 200 untuk saham yang di harga 328. Jadi ambil, menarik. Oke. Ini salah satu yang menarik, jadi kalian mending ambil aja, nggak apa-apa, kan bayar lebih murah tuh dapat lebih tinggi, ya kan? Nah, jadi contohnya gimana nih right issue yang nggak menarik? Oke, kita perhatiin dulu di APLN ya. Agung Podomoro dia pernah right issue pada tanggal 6 Maret ya. Oke, kita perhatiin waktu tanggal 6 Maret harganya di berapa. Tanggal 6 Maret nih, 6 Maret harga ada di angka sekitar closingnya ya, kita perhatiin 141. Nah, sedangkan dia right issue-nya ada di harga 240. Nah, perlu di exercise nggak? Perlu diambil nggak? Ya, kurang menarik kalau menurut gua. Karena kita membayar lebih mahal untuk yang lebih murah. Nah, jadi salah satu contohnya. Contoh nih yang mau right issue apalagi nih? Kita perhatiin Arto. Arto nih mau right issue juga nih. Arto right issue. Nah, kita baca beritanya, kita lihat nih. Buat apa nih beritanya? Ini juga salah satu cara untuk melihat right issue ini bagus atau enggak nih. Oke, Arto kan baru dibeli Gojek ya. Jadi kalau menurut gua sih menarik banget sih ya. Nah, Arto menargetkan total dana yang diharapkan dari penambahan modal. Oke, penambahan modal. Ini udah penting ya. Penambahan modal bukan untuk utang sebesar 7 triliun. Oke. Nah, setiap satu HMITD menerbitkan satu saham baru dengan harga pelaksanaan 2.350. Exercise nggak? Ya ambil. Ini kalau nggak ada yang mau, sini jual ke gua deh. Gue beli di harga 5.000. Ini kalau ada yang mau kalian pegang Arto sekarang dan kalian dapat issue-nya, kalian nggak mau beli, kalian nggak mau, jual ke gue aja. Gue bakal ambil pasti. Kenapa? Harga Arto di berapa kalau kita perhatiin sekarang? Harga Arto di 10 berapa nih? Sorry. Nah, harga Arto di 10.000. Lu beli dengan harga 2.300, lu bisa dapat 10.000. Berapa persen? Jadi kalau kalian lihat ini gunanya untuk modal, ya udah bagus berarti right issue-nya. Perusahaan ini memang bagus. Harganya di bawah silakan ambil. Nah,
yang bahaya tuh yang gimana? Yang tipis-tipis nih bedanya. Contoh nih waktu Medco ya, Medco juga pernah issue di sekitar ini nih 250 bukan. Nah ya ini issue nih, tapi di trading view mereka tulisnya S ya, stop speed ya. Oke, ini sebenarnya issue. Nah di sini Medco pernah issue di harga 450. Di harga 250. Nah concernnya pada saat itu adalah dia bisa turun mendekati harga issue-nya. Bener kan, turun sampai 300-an, tapi memang nggak berhasil di 250. Nah, kenapa? Karena logikanya, masa enak banget sih orang bisa exercise di harga bawah tapi harga sahamnya lebih tinggi, ya kan? Jadi selama dia lebih tinggi dan prospeknya masih bagus, ya udah ambil aja. Gitu untuk issue. Jadi untuk sahamnya ya silakan, bagi kalian yang mau exercise yang ada punya barangnya silakan. Oke, Arto gue ulangi sekali lagi, kalian nggak mau kasih gue kesini, gue beli sama kalian. Ya, Arto tuh prospeknya juga bagus ke depan. Oke, jadi paling simple gimana cara pahaminya? Ngertiin dulu issue-nya buat apa. Nanti next gue bakal bikin video mengenai khusus untuk issue doang. Oke, ya gitu aja untuk hari ini. Silakan bagi kalian yang mau nanya-nanya saham kalian, komen. Gue bakal bahas juga mungkin secara teknikal dan fundamental secara dasar ya. Oke, thank you guys. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Oke, thank you semua.